Oke, selamat malam jemaat sekalian. Saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk melihat satu hal. Coba kita baca di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-16. Kitab Wahyu, pasal yang ke-16. Kita akan baca dari ayat yang ke-12 sampai 16. Wahyu pasal 16 dari ayat 12 sampai 16. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga, dan dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu itu, keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, kami malam ini kumpul sebagai jemaat untuk berdoa. Tuhan, kalau kami lihat keadaan dunia, keadaan anak-anak-Mu, keadaan pemberitaan Injil, dan keadaan di mana lalang bertumbuh begitu hebat di antara gandum, maka kami datang padamu Tuhan, berdoa kepadamu Tuhan, supaya kami diberi hikmat, kami diberi hati yang sungguh-sungguh kami dapat memandang dunia ini dengan posisi Engkau Tuhan. Dan kami makin mengasihi-Mu, dan kami makin memanfaatkan waktu kami dengan sebaik-baiknya. Terpujilah nama-Mu Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, jemaat sekalian, mungkin tidak banyak tahu karena pers di Indonesia tidak begitu mengeksposnya, bahwa di Iran itu lagi urusan sangat besar, di mana ibu kota Iran, Teheran itu kira-kira 15 juta manusia sekarang kekurangan air. Ya. Jadi mereka bukan kekurangan minyak, tapi kekurangan air minum. Ya. Nah, ternyata cukup lama tidak turun hujan, sehingga danau-danau mereka kering. Ya, bendungan mereka kering semuanya, ya, kering. Jadi tidak ada air. Dan ada itu pers yang menyalahkan Amerika sama Israel yang katanya memakai teknologi menghalangi hujan dan lain sebagainya. Ya, sebenarnya tidak begitu. Kalau kita baca tadi di dalam Wahyu pasal 16 ayat 12, ya toh, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur.
Jadi, nah ini di ayat 16 ada Harmagedon mengumpulkan raja-raja dari timur, ya. Nah, kalau raja-raja dari timur Sungai Efrat, kalau Anda buka peta lagi, ya, itu akan melihat sebelah timur dari Sungai Efrat itu adalah Iran. Nah, Iran, di situ ada Afghanistan, ya, di situ ada lebih jauh lagi ada Pakistan, ya. Nah, ada India, Pakistan berseberangan, bertetangga dengan India, dan Pakistan itu berdempetan dengan Cina juga. Ya, jadi Cina ke Pakistan, ya ke Afghanistan, Iran, ya, dan sebagainya. Jadi raja-raja sebelah timur katanya nanti akan menyerang ke Yerusalem. Ini menurut nubuatan di Kitab Wahyu. Jadi, ya, katanya Sungai Efrat akan kering. Jadi Sungai Efrat dibikin kering ini. Nah, kering tentu bukan pakai disedot, pakai pompa dan lain sebagainya. Nah, kelihatannya sebuah sungai bisa kering itu adalah jikalau hulunya tidak ada hujan. Di bagian hulu dari sungai itu lama tidak turun hujan, maka sungai itu kering. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kalau dulu dibaca sepertinya, ya, tidak begitu sulit. Bagaimana Sungai Efrat yang begitu besar, ya, dikatakan sungai besar itu, ya, itu bisa sampai kering, ya, sampai pasukan bisa lewat nggak usah pakai jembatan. Itu kan berarti kering. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ternyata sekarang ini, ya, di Iran sedang kering. Sampai-sampai presidennya membuat pernyataan ibu kota dia mau pindahkan dari Teheran ke kota lain. Karena masalah air ini bukan masalah kecil. Ya. Orang berpuluh-puluh hari tidak makan tidak mati, ya. Tapi tidak minum pasti mati. Ya. Jadi itu sesuatu yang sangat besar, ya, masalahnya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, kalau kita lihat situasinya yang begitu hebat, ya, di sini di ayat 18, kalau kita baca lagi di situ di ayat 18, pada waktu ini kelihatannya adalah di akhir dari masa tribulation. Jadi perang Harmagedon yang di pas ayat 16 itu adalah di akhir dari masa tribulation. Nah, di akhir masa tribulation akan terjadi perang yang dahsyat di mana pasukan-pasukan dari timur akan datang menyerang. Dan juga di bagian lain Alkitab dikatakan Gog dan Magog dari utara. Kemudian ada pasukan dari timur. Nah, kalau pasukan dari selatan dari Israel, selatan dari Yerusalem itu adalah Arab dan Mesir, ya. Arab Saudi dan Mesir dari selatan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, jadi, ya, kita lihat bahwa kondisi dunia di mana sedang kita tempatin sekarang ini, kita ada, ya, dengan waktunya yang berjalan, itu semakin menggenapi apa yang tertulis di dalam Alkitab. Semakin menuju ke situ. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Dan ketika saya baca dari ayat 1, ya, karena hari ini saya banyak merenungkan ini, ya, saya membaca dari ayat 1 di situ, ya, malaikat pertama, ya, menumpahkan cawan, ya, malaikat kedua, wah, itu orang-orang yang mati itu betapa banyaknya, ya. Jadi malaikat pertama menumpahkan cawan katanya di ayat yang kedua. Akhirnya manusia di muka bumi ini timbul bisul, ya. Nah, ini kelihatannya ini bisa lebih parah dari COVID-19. Karena timbul bisul ini dari ini katanya, tanda. Dari timbul bisul dari ini memakai tanda dari binatang itu. Di pasal yang ke-13, di pasal 13, ya, di situ
Antikristus sudah memasang tanda yang katanya di dahi atau di tangan. Nah, pada waktu pasang itu tidak terjadi apa-apa. Pada waktu pasang tidak terjadi apa-apa. Katanya ketika malaikat pertama menumpahkan cawan di bumi, nah baru timbul bisul dari tanda itu, baru bereaksi kelihatannya, dan bisa mati mereka. Berarti berapa banyak manusia yang mati? Bayangkan, kalau orang-orang yang sebelumnya dikasih tanda ya, di dahinya atau di tangannya, pada waktu kasih belum, atau ya mungkin awal tribulation, ya, dikasih tanda. Tapi kemudian waktu berjalan sampai katanya ketika malaikat menumpahkan cawan, itu timbul bisul dari tanda itu. Wah, ini hebat sekali, dahsyat sekali. Itu malaikat pertama. Malaikat kedua numpahkan cawannya ke laut. Semua air menjadi darah. Yang di laut dan yang di danau-danau juga katanya. Semuanya itu. Dari mata air semuanya. Wow. Ya. Nah, ini sekarang di Iran mereka pusing ini. Mau minumnya bagaimana? Dan tentu mereka tidak cukup rendah hati untuk memohon Israel untuk membantu, karena Israel adalah yang paling jago untuk mengubah air laut menjadi air jernih untuk minum. Tapi bagaimana Iran sampai mau minta tolong? Ya repot juga dong. Ya. Sedangkan mau datangkan air bagaimana? Dari mana? Ini rakyatnya sekarang mulai kacau. Ya. Jadi ketika malaikat kedua menumpahkan cawannya, air di laut jadi darah. Dan yang mata air semua juga begitu. Wah, ini kacau. Jadi pada waktu itu malaikat kedua, malaikat ketiga menumpahkan cawan katanya di ayat 3 ke laut, maka air laut menjadi ayat kedua. Yang ketiga menumpahkan cawan di ayat 4, sungai-sungai dan mata air semua menjadi darah. Wow. Mengerikan sekali. Semuanya jadi darah. Dan ayat 5, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa di atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Nah, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberikan mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Ayat 7, dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Nah ini ya, Tuhan sedang menghakimi dunia ini di masa tribulation. Kemudian ayat yang ke-8, ya di situ ada kan, dan malaikat yang keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari. Wah, menumpahkan cawannya ke atas matahari dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sungguh mengerikan. Mengerikan. Jadi ini api. Nggak tahu seberapa panas ya. Tadi Simo duduk di belakang agak panas, mungkin nyala AC-nya agak lambat gitu ya, sehingga saya lihat lagi di jam kita itu sekarang ada suhunya. Nah sekarang 32, tadi 33 saya lihat, wah ini panas ini sebenarnya itu 33. Nah nggak tahu ini ya, manusia nggak bisa tahan sampai 45 sampai 50 derajat, itu sudah banyak akan mati, terutama yang berumur. Di India hampir setiap tahun mengalami gelombang udara panas. Setiap tahun gelombang udara panas berhembus gitu ya. Katanya bisa sampai 45-50 derajat. Sehingga banyak yang
tua-tua, karena yang tua itu kandungan airnya sudah kurang, ya. Kulit-kulit keriput, gitu. Sehingga banyak yang berumur mati, gitu. Mati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau ini tulah dari Tuhan, ya toh, ini banyak yang mati. Banyak yang mati pasti gitu ya. Dan ayat 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah. Yang saya ingin ajak Anda amatin itu adalah apa? Setiap kali tulah yang hebat dijatuhkan, ternyata manusia tidak bertobat. Ya, manusia tidak bertobat. Ternyata mereka malah menghujat. Ya, tidak bertobat. Menghujat ya. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia, tidak bertobat. Ada beberapa kali beberapa ayat menyatakan bahwa mereka setelah diberi penghukuman tulah tidak bertobat. Ini dia. Ya, jadi tidak bertobat, ya. Dan malaikat kelima ya menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu dan kerajaannya menjadi gelap dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan dan mereka menghujat Allah yang di sorga. Sudah kesakitan, mereka bukannya bertobat, tapi apa? Menghujat Allah. Ya. Mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Bisul yang malaikat pertama itu. Jadi bisul mereka sakit, lidah mereka sakit, dan mereka bukan bertobat dan menggigit, mereka menggigit lidahnya sakit ya toh, bukan bertobat, malah menghujat Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ini hal yang luar biasa. Nah, ini malaikat ke-6 menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat katanya, lalu kering. Itu yang kita baca, gitu. Nah, sehingga raja-raja dari timur bisa lewat untuk menyerang Israel pada waktu itu ya. Dan melihat naga menumpahkan dan dari mulutnya Nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Dan itu roh setan itu katanya tadi itu ya, mereka mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Rupanya mereka buat mujizat. Mereka buat mujizat ya. Ini perbuatan-perbuatan mereka pergi mendapatkan raja-raja seluruh dunia, pemimpin ya. Dulu kan belum ada istilah presiden, makanya dibilang apa? Raja-raja. Ya, mereka raja-raja seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar untuk perang terakhir. Itu yang terjadi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin ajak Anda melihat bahwa orang-orang yang mendapat hukuman, musibah, dan lain sebagainya, mereka tidak bertobat. Mengapa? Karena tidak ada yang menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tidak ada. Pada waktu Myanmar terjadi gempa bumi yang hebat sekali. Anda tahu nggak? Apakah biksu-biksu bisa bertobat? Tidak. Mereka bikin apa? Mereka turun ke jalan. Duduk bersila, sembahyang. Begitu. Ada satu foto lagi. Di Filipina terjadi banjir besar. Terjadi banjir besar. Ya. Ada satu keluarga Filipina Katolik. Ya. Mereka sempat menyelamatkan diri naik ke atas atap rumah. Yang hebat itu, bukan saja mereka sempat menyelamatkan diri naik ke atap rumahnya itu sudah kerendam tinggal atapnya. Dia berhasil membawa patung Maria naik ke atas atap rumah. Dan patung Maria ditaruh di satu posisi, mereka satu keluarga sembah di situ.
Wah, dengan begitu dahsyat, begitu hebat. Dan saya tidak tahu yang kirim foto itu dan post di Facebook itu apa orang Kristen yang bagaimana. Tapi ada komentar begini kan, sudah dihukum pun masih tetap menyembah berhala. Nah jadi ini kelihatannya gimana ya? Penghukuman-penghukuman yang bersifat bencana dan lain sebagainya tidak membuat manusia bisa belok ke kebenaran. Karena diperlukan orang yang menjelaskan. Ya. Jadi kalau terjadi sesuatu di Tibet sana, tak gempa bumi, tak apa, longsor, segala macam. Apakah mereka bisa tahu kebenaran? Lalu bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus? Nggak bisa. Enggak. Ya. Dia akan tetap kepada dewanya, malah nyembahnya lebih dahsyat lagi, jungkil balik. Ya. Nah itu dia. Maksud saya itu begini. Kasih tahu Anda semuanya itu gini. Berarti sangat diperlukan orang yang pergi menjelaskan kebenaran, memberitakan kebenaran. Kalau tidak, manusia itu tidak bisa otomatis bertobat, percaya kepada Tuhan itu tidak bisa punya. Ya. Tidak ada macam begitu. Nah orang-orang di Kalimantan di sana, dari zaman ke zaman dulu, ya toh, nyembah apa? Ya kan? Di Nias di sana, di mana lagi gitu? Di Jawa semuanya penyembah berhala, apalagi di Papua di sana, semua penyembah berhala. Oleh sebab itu, nomor satu kita bersyukur ada Injil sampai kepada kita. Bagaimana? Anda syukurkan ini? Bisa diselamatkan. Saya tak habis-habisnya bersyukur. Itu misioneri bisa sampai ke Sintang sana. Betapa hutannya. Dari Pontianak saja sekitar 8 jam. Sekarang jalannya sudah bagus. Ya toh. Zaman dulu, waktu saya masih kecil, misioneri, itu belum ada jalannya. Kita nggak bisa, mobil nggak ada. Naik kapal. Dari Pontianak sampai ke Sintang, itu 2 atau 3 hari. 2 atau 3 hari. Wah, hebat sekali. Dan dia bisa sampai ke situ. Sampai ke situ. Sehingga menjelaskan kebenaran, dan saya bisa diselamatkan. Ini kasih karunia yang luar biasa. Ada banyak tempat, lokasi di muka bumi ini yang tidak sempat didatangin oleh pemberita Injil. Betul nggak? Ada begitu banyak. Makanya saya bilang orang Batak, wah, saya bilang kalian ini mesti syukur-syukuran, jungkil balik. Kenapa? Bayangkan, Munson dan Lemen sudah disembeli, betul nggak? Tuhan masih kirim no mention. Luar biasa sekali gitu. Ya, sehingga walaupun ya no mention masih mengajarkan baptis bayi gitu. Tapi zaman itu ya seperti Metodis ya segala macam Lutheran ya masih memberitakan Injil yang masih oke gitu. Masih oke. John Sung itu pengkhotbah Metodis. Tapi dia KKR Indonesia ini banyak jejaknya. Ya. Andrew G yang mendirikan Saat di Malang itu hasil buah khotbahnya John Sung, bukan John Sung Pontianak ya, ini John Sung yang di Cina gitu ya. Itu hasil khotbahnya dia. Orang tanya saya, John Sung orang Baptis bukan Pak Suwento? Bukan, saya bilang. John Sung itu orang Metodis. Tapi Injil yang dia khotbahkan zaman itu masih oke. Bagus sekali. Nah, jadi kita lihat ya, ada pemberitaan Injil. Tetapi tidak merata. Ada pemberitaan Injil tidak merata. Nah, ada misioneri sampai ke Papua. Papua kan begitu luas. Kemana? Ada
Misioneri sampai ke Kalimantan. Kalimantan begitu luas. Siapa pergi kemana? Siapa yang ketemu Injil yang benar? Orang-orang bersyukur. Ya. Saya tidak tahu Anda bersyukur, seberapa syukur Anda sampai ketemu kebenaran. Sampai ketemu kebenaran. Saya ketemu banyak orang yang sangat bersyukur sehingga dibilang, aduh saya bisa ketemu kebenaran dengar radio, ya, dengar radio dan bisa diselamatkan. Radio kita luar biasa, saudara, ya, radio kita luar biasa, menyelamatkan banyak orang. Nah sekarang kita ganti model, sekarang pakai media internet, dulu pakai radio. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur karena kita bisa ketemu Injil yang benar. Seberapa syukur? Seberapa syukur? Ya. Oke, kita sudah ketemu Injil yang benar. Satu tahap. Tapi sebenarnya lebih dari itu lagi. Kemudian ketemu gereja yang benar. Gereja yang benar. Saya sangat bersyukur ketemu misioneri. Dia dari baptis. Ya. Yang khotbah saya diselamatkan. Tapi karena waktu itu di Sintang itu, orang dibaptis itu harus minimum 17. Jadi ada waktu saya diselamatkan itu belum boleh dibaptis. Ya, belum boleh dibaptis, sekitar 13. Nah kemudian sekitar umur 15 datang misioneri dari Jepang lagi, baptis, dia dari gereja baptis Jepang yang kirim. Dan pada waktu itu saya kira-kira umur 15 belum boleh dibaptis. Saya paksa. Bu Rebecca mereka tahu. Saya minta dibaptis. Katanya Ahen belum 17. Belum boleh. Nah saya bilang saya mau. Belum umur 17. Tapi saya sudah percaya. Tapi belum 17. Tapi saya sudah mengerti. Saya bilang. Nah, akhirnya saya protes-protes dibaptis. Mereka menyalahi aturan. Saya dibaptis juga. Itu. Mungkin yang paling kecil pada waktu itu. Ya, karena saya bilang pokoknya saya mau dibaptis. Tapi kamu belum 17. Dia bilang nggak apa-apa, pokoknya saya mau dibaptis gitu ya. Akhirnya mereka ngalah juga, saya dibaptis gitu. Waktu itu. Nah, karena lahir baru saya cari-cari gereja yang benar. Cari-cari gereja yang benar. Nah, Tuhan pimpin. Sekarang saya bersyukur. Saya dipimpin oleh Tuhan. Bukan hanya diselamatkan, tapi kemudian tahu yang benar, tahu yang benar, tahu yang benar, tahu yang benar. Ini indahnya. Bayangkan. Tahun 93, waktu berangkat ke Amerika, tanya Simo, kami rencana nggak pulang. Ya, rencana nggak pulang. Buku-buku saya sudah dikasih banyak, kasih orang. Adik Simo yang jadi pendeta kasih semua, kasih mereka. Karena rencana nggak pulang. Kalau rencana pulang, enggak, pasti disimpan. Tapi karena rencana nggak pulang, jadi buku sudah dibagi-bagi. Nggak ada barang lagi di Indonesia yang disayang. Karena rencana nggak pulang. Tapi waktu sampai di Amerika, ketemu yang benar. Yang benar, lebih benar. Saya bertanya terus di kelas. Dan membuat saya putuskan, pokoknya pulang ke Indonesia. Pulang. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketemu gereja yang benar. Ketemu pengajaran yang benar. Ini hal kedua yang disyukuri selain tadi diselamatkan. Diselamatkan, ini sudah satu hal yang indah. Tapi kemudian ketemu gereja yang benar.
ketemu kebenaran. Nah, ini sangat-sangat syukur. Nah, saya tidak tahu seberapa Anda syukur atas hal itu. Ya. Kemudian ketika saya sudah pulang ke Indonesia, bikin gereja, orang tidak banyak. Orang tidak banyak. Tahun pertama saja, itu Sinta ada di belakang sana nih, orang-orang Pak Yunus, Bu Rebeka nih, orang-orang tahun pertama. Saya lihat mereka kurang semangat. Tadi saya bilang begini, kalau ini gagal, gereja ini gagal berdiri, apa kalian nanti pulang lagi nggak ke gereja lama kalian? Mereka bilang nggak bisa lagi. Ya. Kalau gereja ini bubar, kalian pulang lagi nggak ke gereja lama kalian? Nggak bisa lagi. Bisa. Oke. Kalau nggak bisa, berarti kita kayak masuk tol. Nggak ada tempat putar. Sampai pintu keluar. Ya. Di sorga. Pintu keluarnya. Kita nggak ada U-turn. Pintu keluar. Sampai pintu. Go ahead. Ya. Makanya semuanya mesti bersemangat. Mesti bersemangat. Nah, ini yang sebenarnya yang saya sangat-sangat harapkan dari tunas-tunas kita GBA yang lain. Seluruh Indonesia. Tahu apa? Jemaatnya, kalau yang masih simpatisan, ya oke, kita maklum. Tapi kalau yang sudah dibaptis ulang dan menjadi jemaat, kita tanya sama dia, kalau gereja ini bubar, kamu masih bisa balik gak ke gerejamu yang lama? Kalau dia bilang masih bisa, kita pulang lagi ke gereja yang lama. Ini belum ngerti kebenaran. Belum ngerti. Tidak heran kalau dia tidak semangat. Tidak heran jikalau dia kurang push on, kurang greget. Tidak heran. Kenapa? Karena dia tidak menganggap bahwa inilah satu-satunya gereja yang benar dan saya tidak bisa lagi kembali ke gereja saya yang lama. Dia tidak bisa berpikir begitu. Belum bisa. Kalau belum bisa, dia sewaktu-waktu bisa angkat kaki. Balik lagi. Sewaktu-waktu. Ya. Nah, kita bilang bahwa mengingat situasi pada zaman tribulation yang begitu hebat. Dan kita tahu pada waktu itu orang tidak bisa bertobat. Sekalipun ditimpa segala macam musibah, hukuman, tulah, segala macam, tidak bisa. Karena mereka tidak pernah mendengar kebenaran. Orang yang tidak pernah mendengar kebenaran, tidak bisa mendadak lalu pergi cari kebenaran dan dapatkan kebenaran, tidak bisa. Dan kita perlu bersyukur kalau kita ada di dalam kebenaran. Dan jangan main-main. Dan jangan anggap murah akan hal itu. Oke, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami lihat keadaan dunia sekarang. Betapa kesesatan merajalela. Tuhan, kami yang sudah mendapatkan kebenaran, ada di dalam kebenaran. Tuhan, tolong kami, agar kami bisa memancarkannya. Seluas mungkin Tuhan. Sedapat kami. Biar kami semangat melakukannya. Karena jikalau kami tidak memancarkannya, menyampaikan kepada orang, orang itu tidak mendapatkan
pancaran sinar dari kami. Dia tidak bisa tiba-tiba bertobat sendiri, tiba-tiba mengerti kebenaran sendiri. Tuhan, tolong kami, berikan kami semangat Tuhan, pacu kami Tuhan. Kiranya kami bisa menjadi alat-Mu yang hebat di akhir zaman ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.